cara berpikir Pak Erik ya itu udah apa namanya udah di high level dan aplikasinya cukup luar biasa dengan Indonesia boleh dibilang beruntung punya ketua PSSI seperti Bapak Erick Thohir, sebab harus diakui sejak dipimpin beliau, ada banyak sekali hasil positif yang terjadi di sepak bola Indonesia. Tentu saja yang paling mencolok adalah soal timnas Indonesia, yang sekarang ini benar-benar banyak mendapat sorotan media-media luar negeri. Yap, suka tak suka, Erick Thohir layaknya malaikat penyelamat, yang datang menerangi PSSI yang sunyi gelap mencekam, dan diselimuti hawa jahat. Di tengah kesibukannya mengurus Kementerian BUMN yang tak jarang juga bermasalah, Erick Thohir mampu memunculkan ide-ide brilian demi mengembalikan martabat PSSI, dan memajukan timnas Indonesia. Dengan segala hal yang ia lakukan sejauh ini, maka tak heran kalau tim-tim rival di ASEAN benar-benar menganggap Erick Thohir sebagai ancaman nyata bagi hegemoni tim-tim besar Asia. Ya, kita tahu bekas pelatih timnas nasional juga ya. Mungkin saya tanya sikit lah, sebab kebelakangan ni kemajuan bola sepak Indonesia sangat mendadak ya. Sejak adanya mungkin Pak Erick Thohir ya. Coach melihat kemajuan ni macam mana? Iya sangat luar biasa. Kita performa kita lebih mantap ya. Dan di pertandingan Piala Asia kemarin di Paralimpiade cukup luar biasa. Dan di tim nasional juga masuk ke Paralimpiade ini cukup luar biasa. Mudah-mudahan dengan perform tim nasional ini akan memberikan dampak yang positif buat adik-adiknya di junior, adik-adiknya di di tingkat usia muda. Cara berpikir Pak Erik ya itu udah di high level dan aplikasinya cukup luar biasa sehingga dampaknya di pemain, di tim pelatih, di atmosfer sepak bola Liga Indonesia sangat luar biasa. Itu yang membuat kita lebih maju dan lebih bukan yang dulu nggak bagus ya, lebih bagus dan lebih nampak hasil positifnya. Sebenarnya sebagai seorang penyokong Harimau Melaya, kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Melaya memang skuad dia sekarang ni Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 ataupun 70 orang sekarang, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Kalau tak ada siapa di Malaysia yang boleh mengimbangi kebijaksanaan bola sepak dan kuasa dalam decision making dia di sana, mereka. Ya, itulah sepenggal pendapat dari pengamat sepak bola Malaysia, soal bahaya apa yang akan dilakukan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Memang sangat luar biasa, bahkan legenda timnas Australia pun benar-benar mengakui kalau Erick Thohir sudah melakukan pekerjaan luar biasa, untuk bisa membuat timnas Indonesia seperti sekarang ini. Tanpa mengurangi respek kepada ketua sebelumnya, coba Anda sebutkan ketua PSSI mana yang bisa seakrab ini sama Presiden FIFA, sampai-sampai Indonesia boleh dibilang sebagai anak emas FIFA, terutama di kawasan ASEAN. Dalam kurang lebih 1,5 tahun saja, beliau menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, setidaknya terdapat beberapa program yang mulai terlaksana. Sebagai contoh ketika PSSI menggandeng Polri untuk menciptakan iklim sepak bola yang lebih baik di Indonesia, di mana perjanjian kerjasama atau MOU pun sudah ditandatangani pada akhir tahun 2023 lalu. PSSI juga sukses membuka akses yang lebih luas untuk bekerja sama dengan negara-negara yang sektor sepak bolanya dianggap sudah maju seperti Jepang, dalam meningkatkan kualitas para wasit lokal, yang kita tahu sendiri kualitasnya. Dan demi memberantas mafia bola, Pak Erick juga merencanakan akan memberlakukan hukuman seumur hidup bagi para pelaku pengatur skor, entah itu pemain, pelatih, hingga pengurus PSSI, andai terbukti bersalah. Selain itu Pak Erick Thohir juga berhasil mengoptimalkan perangkat pertanding, dan ingin memperbaiki kesejahteraan wasit agar wasit-wasit ini gak mudah kena iming-iming duit dari para mafia karena kesejahteraannya udah dijamin. Terlepas dari apapun yang dilakukan oleh Pak Erick dalam kurang lebih 1,5 tahun ini cukup luar biasa,
dan menurut laporan lembaga survei Indonesia hanya ada 52% responden yang mengetahui bahwa Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, sedangkan 48% lainnya tidak. Nah, dari 52% itu, tingkat kepuasannya sangat tinggi, ada 88,7% yang menyatakan puas dengan kinerja Erick. Rinciannya 17,3% responden merasa puas, dan 71,4% lainnya merasa cukup puas. Senada dengan itu, beberapa pakar sepak bola Malaysia pun menilai sepak bola Indonesia sekarang sudah high level, dan mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak dipimpin Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Apa pendapat Anda?